Tahukah Anda, membangun kekayaan itu seperti permainan? Tetapi mari kita hadapi saja. Oke, orang-orang terkaya di dunia tidak bermain dengan aturan yang sama seperti orang lain. Dan mengapa mereka harus melakukannya? Jika Anda memiliki kode curang untuk kekayaan tak terbatas, tidakkah Anda akan menggunakannya? Dalam video ini, kita akan membahas tentang trik uang tak terbatas yang digunakan orang kaya untuk menjadi, jauh lebih kaya. Dan itu mungkin bertentangan dengan semua yang pernah Anda dengar tentang uang. Selamat datang di Alux, tempat para miliarder masa depan datang untuk mendapatkan inspirasi. Sekarang, bagian pertama dari diskusi ini adalah memahami utang. Apa itu utang? Jauhi utang. Ya, Anda mungkin sudah mendengarnya sepanjang hidup Anda. Bukan, itu pada dasarnya seperti aturan emas keuangan pribadi. Orang tua, guru, bahkan pakar keuangan telah menanamkan dalam pikiran kita bahwa utang adalah jebakan berbahaya yang akan menghancurkan hidup Anda. Dan sejujurnya, bagi kebanyakan orang, mereka tidak salah. Oke, utang adalah alasan jutaan orang terlilit utang, kesulitan membayar tagihan, dan merasa terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang tak berkesudahan. Jadi, tidak heran mengapa kebanyakan orang menganggap menghindari utang sebagai pilihan teraman. Tapi begini masalahnya, orang-orang terkaya di dunia tidak mengikuti aturan ini. Mereka melanggarnya dengan sengaja, percaya diri, dan sering. Dan itu karena mereka melihat utang bukan sebagai jebakan, tetapi sebagai alat yang dapat mereka gunakan untuk meraih peluang dan melipat gandakan kekayaan mereka. Dalam kasus yang paling ekstrim, utang benar-benar menjadi sumber uang tak terbatas mereka. Sekarang, kita akan membahas strategi yang tepat dalam video ini dan bahkan bagaimana mereka menggunakan utang itu untuk membayar pajak yang pada dasarnya nol. Tapi pertama-tama, mari kita mulai dengan dasar-dasarnya. Apa sebenarnya utang itu? Pada intinya, utang itu sederhana. Itu adalah uang pinjaman. Seseorang memberi Anda pinjaman, Anda menggunakan uang itu untuk hal lain, lalu Anda membayarnya kembali dengan sejumlah bunga. Bagian di tengah, bagaimana Anda menggunakan uang itu membuat semua perbedaan antara utang baik dan utang buruk. Jika digunakan dengan benar, siapapun dapat mengubah utang menjadi mesin pembangun kekayaan. Jika digunakan secara salah, utang akan menjadi lubang pembuangan keuangan. Sayangnya, hal ini jauh lebih umum terjadi. Jadi contoh sempurna untuk menyoroti perbedaan antara utang baik dan utang buruk adalah kartu kredit. Jadi di permukaan, Anda mendapatkan akses cepat ke banyak uang dan kemudian Anda melunasinya sedikit demi sedikit. Kebanyakan orang, terutama orang miskin, tertipu oleh penyederhanaan yang berlebihan ini dan mereka meningkatkan gaya hidup mereka melampaui apa yang sebenarnya mereka mampu. Itulah inti dari utang buruk. Meminjam uang untuk membeli barang-barang yang tidak memberikan nilai apapun bagi Anda. Pakaian, gadget, liburan, semua ini adalah pengeluaran yang nilainya akan hilang begitu Anda menggesek kartu dan Anda mungkin masih harus membayarnya beberapa dekade setelahnya. Jadi, dalam banyak kasus, pertama-tama Anda meminjam, lalu mengemis. Namun di sisi lain, orang-orang terkaya di dunia telah menemukan cara untuk membuat utang baik bekerja untuk mereka. Jadi tidak seperti utang buruk, utang baik adalah uang pinjaman yang Anda gunakan untuk menciptakan nilai. Dan ketika Anda memahami cara menggunakannya secara strategis, itu benar-benar menjadi kesalahan uang tak terbatas Anda. Pikirkanlah, Anda meminjam uang untuk berinvestasi pada sesuatu yang menghasilkan sedikit lebih banyak uang. Saat kekayaan Anda bertambah, Anda menggunakannya untuk meminjam dalam jumlah yang lebih besar, mengulangi proses ini berulang-ulang. Jadi, siklus ini tidak memiliki batasan, dan persis seperti itulah cara orang-orang terkaya di dunia melipat gandakan kekayaan mereka. Oke, sekarang setelah Anda memahaminya, kami akan menguraikan 5 strategi yang digunakan orang kaya untuk mengubah utang menjadi sumber uang tak terbatas. Dimulai dengan salah satu leverage paling sederhana dan paling kuat di bidang real estate. Jadi, salah satu cara paling populer untuk menggunakan utang untuk membangun kekayaan adalah melalui real estate. Konsepnya sederhana, Anda meminjam uang untuk membeli properti dan nilainya meningkat seiring waktu dan menghasilkan pendapatan untuk Anda. Anda menang 2 kali, tetapi strategi ini bukannya tanpa risiko. Jika Anda meminjam terlalu banyak atau membeli di puncak pasar, Anda bisa berakhir dengan utang yang jauh lebih besar daripada nilai properti tersebut. Waktu adalah segalanya dalam strategi ini, tetapi jika Anda melakukannya dengan benar, Anda pada dasarnya dapat membangun kekayaan besar dari awal. Bayangkan saja Anda menemukan sebuah apartemen kecil di daerah yang sedang berkembang. Memang tidak mencolok, tetapi Anda tahu itu punya potensi. Jadi, Anda meminjam $20.000 sebagai uang muka. Kemudian, Anda menyewakannya, dan pendapatannya menutupi hipotek, pajak, dan pengeluaran lainnya. Seiring waktu, nilai apartemen naik, dan penyewa Anda perlahan-lahan melunasi hipotek untuk Anda. Setelah beberapa tahun, Anda mengambil pinjaman yang jauh lebih besar untuk uang muka properti yang jauh lebih besar, sebuah duplex. Untuk mendapatkan suku bunga yang lebih baik kali ini, Anda menjadikan apartemen pertama itu sebagai jaminan jika Anda tidak membayar kembali ke bank. Tetapi sekali lagi,
Penyewa Anda telah melindungi Anda. Maju cepat, dan Anda tidak lagi hanya membeli apartemen. Tidak, Anda membeli seluruh gedung dan lingkungan, semuanya didanai oleh kekayaan yang telah Anda bangun selama ini. 10.000 bisa buat nonton idol favoritmu. Nabung reksadana di Ajaib, mulai dari 10.000 dan bisa cair kapan aja. Yuk, nabung sekarang. Ajaib, semua bisa. Lingkungan, semuanya didanai oleh kekayaan yang telah Anda bangun selama ini. Tetapi pada saat Anda membeli seluruh gedung dan lingkungan, Anda telah membuka siklus penciptaan kekayaan yang terus bertambah. Itulah mengapa kami menyebutnya kesalahan uang yang tak terbatas. Anda membangun kerajaan menggunakan uang orang lain, tetapi kekayaan bersih Anda yang tumbuh. Lalu ada pinjaman mahasiswa. Bagi banyak orang, pinjaman mahasiswa adalah pengalaman pertama mereka dengan utang. Dan jujur saja, pinjaman mahasiswa seringkali mendapat reputasi buruk karena, ya, mereka memang pantas mendapatkannya, bukan? Meminjam ratusan ribu dolar untuk gelar dalam sastra roman atau apapun adalah bencana keuangan yang menunggu untuk terjadi. Anda akan tenggelam dalam pinjaman mahasiswa tanpa hasil apapun selain selembar kertas yang diagungkan. Tapi begini masalahnya, jika digunakan secara strategis, pinjaman mahasiswa dapat menjadi salah satu investasi paling cerdas yang dapat Anda lakukan. Katakanlah Anda bersemangat tentang teknologi, tetapi Anda tidak memiliki keterampilan untuk masuk ke industri tersebut. Jadi, Anda mengambil pinjaman mahasiswa sebesar 100.000 dolar untuk mendaftar di program teknik komputer. Jumlahnya banyak, tetapi setelah lulus, Anda mendapatkan pekerjaan dengan gaji 150.000 dolar setahun. Pikirkanlah, dalam situasi ini, Anda dapat melunasi pinjaman itu sepenuhnya dalam beberapa tahun. Anda memiliki karir yang benar-benar diminati dan Anda menghasilkan lebih banyak daripada yang pernah Anda dapatkan tanpa pendidikan itu. Ini adalah trik klasik untuk menghasilkan uang tanpa batas yang membuahkan hasil seumur hidup Anda. Namun, kuncinya adalah mempelajari sesuatu yang memiliki jalur yang jelas menuju pekerjaan bergaji tinggi. Jadi, kurangi musikologi dan perbanyak analisis data. Oke, namun, masalahnya adalah, berinvestasi dalam pendidikan Anda tidak harus selalu berarti gelar sarjana. Menguasai literasi keuangan, mempelajari cara membangun bisnis, dan memahami cara mengelola hubungan adalah keterampilan yang benar-benar akan mengubah hidup Anda. Sayangnya, keterampilan tersebut tidak diajarkan di ruang kelas tradisional, dan disinilah aplikasi Alux hadir. Di dalamnya, terdapat wawasan harian, alat penetapan tujuan, dan kursus ahli eksklusif tentang segala hal mulai dari pengelolaan uang hingga pengembangan diri. Jadi, ini seperti memiliki mentor pribadi di saku Anda yang membimbing Anda di setiap langkah saat Anda membangun kehidupan yang selalu Anda impikan. Kami memiliki ribuan jam konten yang akan mengajarkan Anda semua keterampilan yang Anda butuhkan untuk membangun kehidupan yang berkelimpahan secara finansial dan bahkan menjadi lebih pintar dan lebih bugar secara fisik. Bagian terbaiknya adalah Anda tidak perlu menanggung utang pinjaman mahasiswa 6 digit untuk mempelajarinya. Aplikasi Alux membantu Anda berinvestasi pada diri sendiri dengan biaya yang jauh lebih murah daripada biaya kuliah. Anda tidak perlu menunggu 4 tahun untuk mulai menerapkan apa yang Anda pelajari karena ini adalah keterampilan dunia nyata. Itulah tujuan kita di sini. Oke, mengubah pengetahuan menjadi tindakan dan tindakan menjadi hasil. Ratusan ribu orang ambisius di seluruh dunia telah menggunakan aplikasi Alux untuk mempercepat perjalanan mereka menuju kesuksesan. Pertanyaannya, mengapa tidak Anda? Jadi, jika Anda serius ingin berinvestasi untuk masa depan, pindai kode QR di layar untuk mendapatkan diskon 50% untuk paket tahunan Anda. Ini adalah diskon terbesar yang pernah kami tawarkan, dan diskon ini akan hilang saat Januari berakhir. Jadi, segera manfaatkan, teman. Oke, sekarang kita lanjut. Mari kita bahas pinjaman bisnis. Ya, salah satu cara paling ampuh untuk menghasilkan kekayaan dengan utang adalah melalui pinjaman bisnis. Pada dasarnya, Anda meminjam uang untuk membeli peralatan, inventaris, karyawan, apapun yang Anda butuhkan untuk meningkatkan bisnis Anda. Dan seiring pertumbuhan dan menghasilkan pendapatan, pinjaman akan terbayar sekaligus membangun kekayaan Anda. Tentu saja, strategi ini bisa berisiko. Jika bisnis tidak berjalan sesuai harapan, Anda tetap harus membayar utang tersebut. Itulah mengapa sangat penting untuk memiliki rencana yang jelas yang memberitahu Anda dengan tepat bagaimana risiko yang Anda ambil akan membuahkan hasil. Misalnya, bayangkan Anda telah menjalankan bisnis sampingan dengan membuat sepatu kets khusus. Anda mengambil sepatu yang sudah ada, mengecat ulang dengan desain yang unik, dan menjualnya melalui media sosial. Orang-orang menyukai pekerjaan Anda, sehingga permintaan akhirnya tumbuh hingga Anda benar-benar menolak pesanan. Saat itulah, Anda memutuskan sudah waktunya untuk naik level dan memulai merek Anda sendiri. Jadi, Anda mengambil pinjaman bisnis sebesar 50.000 dolar. Dengan uang itu, Anda menyewa produsen untuk memproduksi sepatu kets pertama Anda. Anda bermimpi
bermitra dengan desainer lepas untuk menyempurnakan merek Anda, dan Anda meluncurkan situs e-commerce profesional. Ini berisiko, tetapi Anda telah menghitungnya. Anda telah menghitung biaya dan menetapkan target penjualan yang realistis. Rencana Anda menunjukkan dengan tepat bagaimana investasi ini akan membuahkan hasil, dan kemudian mulai berhasil. Maju cepat beberapa tahun, dan Anda menjalankan merek fashion berskala penuh. Jika dilakukan dengan benar, pinjaman bisnis adalah kesalahan klasik dalam menghasilkan uang tanpa batas. Anda memulai dengan sebuah ide dan rencana, dan Anda menggunakan uang orang lain untuk mewujudkannya. Ini adalah permainan bagi siapapun yang memiliki visi dan dorongan untuk mewujudkannya. Tetapi bagaimana dengan arbitrase investasi? Karena, ya, ini hanyalah salah satu cara paling gila untuk menghasilkan kekayaan. Arbitrase investasi adalah ketika Anda meminjam uang dengan suku bunga rendah dan menginvestasikannya dalam sesuatu yang menghasilkan pengembalian lebih tinggi daripada biaya pinjaman Anda. Anda dapat menyimpan selisihnya. Sekarang, jelas, jika pasar tiba-tiba berubah merah, Anda bisa kehilangan semua uang pinjaman itu dan Anda harus mencari cara untuk membayarnya kembali. Tetapi jika investasi Anda berjalan dengan baik, pada dasarnya Anda mencetak laba dari udara kosong. Ini adalah kesalahan uang tanpa batas yang paling parah. Sekarang, mari kita lihat contoh dunia nyata sejenak. Jadi, Michael Saylor, salah satu pendukung Bitcoin yang paling vokal, menggunakan strategi ini untuk meningkatkan nilai perusahaannya. Ia meminjam puluhan miliar dolar dengan suku bunga mendekati nol dan menggunakan semuanya hanya untuk membeli Bitcoin. Alasannya sederhana, jika nilai Bitcoin tumbuh lebih cepat daripada biaya pinjamannya yang kecil, keuntungannya sangat besar. Dan sejauh ini, cara ini berhasil. Saat ini, perusahaannya memiliki lebih dari 444.000 Bitcoin. Mereka menghabiskan sekitar 27 miliar dolar untuk membelinya. Tetapi saat ini nilainya lebih dari 42 miliar dolar. Itu berarti keuntungan lebih dari 14 miliar dolar. Jika dilakukan dengan benar, arbitrase investasi adalah kesalahan uang tak terbatas yang paling utama. Anda menggunakan uang orang lain untuk melipat gandakan keuntungan dan menumbuhkan kekayaan Anda lebih cepat daripada yang dapat Anda lakukan sendiri. Orang kaya telah menggunakan strategi ini selama beberapa dekade. Sekarang, Anda dapat melihat mengapa ini adalah salah satu rahasia terbaik mereka. Tetapi menghasilkan uang hanyalah setengah dari permainan. Yang terpenting adalah menyembunyikannya dari petugas pajak. Jadi beginilah cara orang kaya menghindari pajak dengan menggunakan utang. Karena utang adalah senjata rahasia orang-orang super kaya yang membuat mereka hampir tidak membayar pajak. Strategi berikutnya ini mungkin akan sedikit mengejutkan Anda. Kebanyakan orang mendanai hidup mereka melalui sumber pendapatan utama mereka, gaji mereka, dan itu dikenakan pajak yang tinggi. Namun, orang-orang super kaya melakukan sesuatu yang jauh lebih cerdik. Alih-alih membayar gaji kepada diri mereka sendiri, mereka pergi ke bank dan berkata, "Pinjamkan saya banyak uang dengan suku bunga yang kecil, dan jika saya tidak dapat membayarnya kembali, Anda dapat mengambil sebagian aset saya, seperti saham atau real estate." Namun, mengapa mereka melakukan ini? Nah, ketika Anda mengambil pinjaman, uang itu secara teknis tidak dianggap sebagai pendapatan, jadi Anda tidak dikenakan pajak atasnya. Anda memang harus membayar sedikit bunga atas pinjaman tersebut, tetapi jika peringkat kredit Anda bagus, dan jika Anda sangat kaya, itu hanya beberapa sen dibandingkan dengan apa yang akan Anda bayarkan sebagai pajak. Miliarder seperti Jeff Bezos dan Elon Musk melakukan ini sepanjang waktu. Daripada menjual saham Amazon atau Tesla dan memicu tagihan pajak yang besar, mereka menggunakan saham mereka sebagai jaminan untuk meminjam uang dan mendanai gaya hidup miliarder mereka. Miliarder tidak membayar pajak, mereka membayar bunga. Ini brilian, bukan? Namun, ini juga menjadi pengingat bahwa aturan mainnya sangat berbeda, tergantung pada seberapa banyak yang Anda ketahui. Dan hanya itu yang kami punya untuk Anda hari ini, temanku. Semoga Anda belajar sesuatu. Dan jika Anda ingin mengakses lebih banyak strategi seperti ini yang akan membantu Anda membangun kehidupan yang berkelimpahan secara finansial, bergabunglah dengan kami di dalam aplikasi Alux. Baiklah, temanku, sampai jumpa.